tipe data itu nggak cuma 2, 3, 4, 5, tapi banyak kalau memang iya mau kita bahas semua. Nah, sekarang di sini aku cuma bakal bahas tipe data yang memang biasa atau sering dipakai. Nah, terutama untuk pemrograman dasar kelas 10 itu perlu ada beberapa tipe data yang memang harus kalian tahu dan kalian hafal tipenya gimana, terus cara penulisannya bagaimana. Nah, sekarang kita langsung aja mulai. Kita tulis di sini biasa ya, input, standar input output, header, yang the main. Ini kita coba yang integer dulu, kita coba integer x, kemudian kita bikin di sini x itu nilainya sama dengan 10. Nah, terus di sini kita buat outputnya, cara untuk menampilkan nilai x tersebut. Nah, sama kayak biasanya pakai printf. Terus di sini kita bikin nilai dari x adalah, nah di sini kita tambahkan %i. Nah, kenapa %i? Karena %i itu adalah standar untuk pemanggilan dari tipe data integer. Jadi banyak nanti nggak cuman %i, ada %d, ada %f, ada %c dan lain sebagainya. Nah, ini kita coba dulu untuk integer itu pakai %i. Nah, jangan lupa di belakangnya sini kita tambahkan x, x. Nah, itu fungsinya untuk memanggil nilai mana sih, integer mana yang kita ambil, itu kita pakai variabel x. Nah, di sinilah fungsinya variabel. Jadi untuk menyimpan nilai. Jadi kalau kita manggil nilainya itu akan lebih mudah. Oke, kita save dulu. Oke, kita coba run. Nah, di sini muncul ya tulisan nilai dari x adalah 10. Nah, jadi maksudnya di situ nilai 10 itu didapatkan dari variabel x yang dipanggil di baris 8 ya, di baris printf. Nah, di situ kan nggak ada tuh angka 10. Nah, jadi dari sinilah kita bisa paham ya fungsi x ini apa. Jadi x ini buat manggil nilai yang ada di baris 6 yang x sama dengan 10 tadi. Nah, setelah muncul seperti ini berarti codingan kita udah benar. Sekarang kita coba lanjut ke tipe data yang lain. Contohnya di sini kita coba misalnya float. Kita coba variabelnya y sama dengan di sini kita buat 9,45 lah ya. Nah, perlu diperhatikan, jadi kalau di DevC itu sesuatu yang berkoma atau pengertian koma itu tidak ditulis dengan murni tanda koma ya, tetapi menggunakan titik. Jadi itu yang perlu diperhatikan, karena kalau nanti kalian tulis pakai koma itu programnya nggak akan jalan, atau jalan tapi nggak sesuai dengan yang kalian harapkan. Nah, sekarang kita coba buat nampilin float. Jadi kalau diartiin sih sederhananya float ini adalah bilangan berkoma. Kita coba jalanin. Nah, muncul di sini 9,45. Nah, untuk keakuratan data, jadi di sini standarnya dari %f itu untuk menampilkan bilangan float atau pecahan itu adalah 6 angka di belakang koma. Nah, aku mau bahas sedikit tentang float. Jadi biasanya biar peserta didik itu nangkepnya cepat atau biar mereka cepat ingat float itu apa, in itu apa. Nah, mungkin kan kalau in itu agak gampang ya, maksudnya dari in aja bisa kita ingat-ingat kalau in itu integer. Jadi ingat-ingat aja, sebenarnya float ini kan kalau misalnya diartikan secara harfiah itu artinya mengambang. Jadi makanya nggak usah heran kalau misalnya kalian minum mocha float itu ada es yang ngambang di atasnya. Nah, itulah maksudnya dari floatnya gitu. Nah, jadi di sini float ini maksudnya ngambang digunakan pada angka karena gini, misalnya kita tadi nampilin 9,45, jadi dia ngambang, 9 juga bukan, 10 juga bukan, jadi makanya 9,45 itu masuk dalam kategori bilangan berkoma atau bilangan di sini tipenya kita pakai float. Oke, kalau tadi ada jenis-jenis angka, bilangan bulat, integer, terus bilangan berkoma, pakai float. Nah, sekarang kita mau coba buat huruf. Jadi kita pakai char, di sini karakter, variabelnya kita z,
Kemudian kita bikin di sini Z sama dengan tanda kutip 1 terus C. Ingat ya, kutip 1 karena ini kan berupa huruf. Jadi kalau misalnya kita mengartikan variabel dengan huruf, maka huruf tersebut harus diberi tanda kutip. Oke, di sini kita tampilkan, cara menampilkannya itu kita pakai %C karena dia kan char, karakter. Oke, coba kita run. Nah, di sini muncul huruf C-nya ya. Jadi nilai dari Z adalah C. Nah, C-nya itu diambil dari yang baris ke-10 ini, yang Z sama dengan C. Nah, dipanggil di baris ke-14 dengan standar pemanggilan karakter yaitu %C. Oke, sampai sini ngerti ya? Insya Allah ngerti lah ya. Nah, sekarang kita coba tipe data double. Jadi double ini ibaratnya kakaknya float. Jadi kalau float tadi bilangan berkoma, nah yang double ini bilangan juga, angka juga, tapi yang ibaratnya nominalnya lebih besar gitu. Nah, di sini kita coba bikin W sama dengan 3,45E plus 20. Nah, aku mau jelasin juga ini E di sini maksudnya adalah eksponen, jadi perpangkatan. Jadi di sini 3,45E plus 20 itu sama dengan 3,45 dikali 10 pangkat 20. Jadi kita mau buktiin nih, kira-kira tipe data double bisa nggak nih ngebaca data berupa bilangan yang memiliki eksponen atau perpangkatan. Nah, untuk memanggilnya, untuk pemanggilan di tampilan programnya kita menggunakan LF atau long float ya. Jadi float tapi versi yang lebih panjangnya. Oke, kita coba run. Nah, di sini muncul nih 345 dan nolnya ini insya Allah 18. Coba aja kita hitung ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, bener kan 18? Karena kan tadi ada 3,45 itu kan ada 2 angka di belakang koma. Jadi dikurangin dulu dengan itu. Baru nolnya ditambahin di belakangnya. Nah, ini untuk tipe data double. Jadi ibaratnya kakaknya atau abangnya si float tadi. Jadi sama-sama bilangan berkoma atau bilangan bulat tetapi yang nominalnya lebih besar. Oke, sampai sini ngerti ya. Jadi di bahasa C ini di tipe data kita udah belajar di sini ada 4 tipe data yang biasa atau sering dipakai. Ada int di sini, int atau integer itu buat bilangan bulat, ada float di sini untuk bilangan berkoma, ada char untuk menampilkan karakter, terus ada double untuk menampilkan bilangan eksponen atau bilangan berpangkat atau bilangan yang lebih besar nominalnya. Nah, kalau misalnya mau nampilin kata-kata itu jangan menggunakan char, tapi ada lagi nanti namanya string. Jadi untuk huruf yang ibaratnya lebih banyak daripada karakter. Jadi kalau karakter itu dibatasin hanya 1 huruf, nah kalau di string nanti bisa lebih dari 1 huruf. Oke, kita lanjut ke bahasa C++. Jadi kalau C++ kurang lebih juga, cuma nanti bisa kita lihat bedanya di mana. Terus kira-kira kalian lebih mudah mengertinya yang mana, nanti bisa dilihat pelan-pelan. Oke, di sini kita buat int x dulu. Jadi integer x. Kita bikin di sini x itu nilainya sama dengan berapa nih? 10 ya, coba. Terus kita tampilkan dengan cout biasa ya. Bikin di sini x adalah kita panggil variabelnya variabel x kemudian n. Nah, oke, di sini kita tambahin deh nilai
X adalah. Oke. Kita coba run. Nah, di sini muncul tulisan nilai X adalah 10. Oke, ini lupa nih kasih spasi. Nah, coba kita kasih spasi dulu di sini, terus kita run lagi. Nah, ini. Jadi nilai X adalah 10. Nah, inilah tampilan yang kita pengen gitu kan. Karena dia kita maunya dia nampilin X yang tipenya integer. Nah, kita coba sekarang float, tipe data float. Terus variabelnya Y, nilainya Y sama dengan 2,15. Nah, ini kita tampilkan nilai Y adalah variabel Y kemudian N. Oke, kita coba hasilnya apa. Nah, di sini muncul tulisan nilai Y adalah 2,15. Nah, jadi 2,15 ini itu berasal dari variabel Y yang ada di baris 12 di sini. Nah, itu dipanggil dari yang baris ke-9 ini, Y sama dengan 2,15 dengan tipe data float di baris 6. Nah, jadi semuanya berhubungan ya antara tipe datanya, nilainya, sama variabel yang dipanggil itu apa. Nah, sekarang lanjut tipe data char untuk karakter. Kita pakai di sini variabelnya Z. Terus di sini kita bikin Z sama dengan kayak tadi, sama tanda kutip 1C. Nah, terus di sini kita panggil pakai cout. Nah, di sini variabelnya Z. Kita coba run. Nah, muncul tulisan nilai Z adalah C. Jadi variabel Z tadi itu menghasilkan nilai C yang dipanggil dari baris ke-11. Yang mana tipe datanya itu adalah char atau karakter. Nah, jadi bedanya penggunaan tipe data di C dan C++. Jadi kalau di C itu ada aturan di mana kalian harus nentuin ketika memanggil nilai, sebuah nilai, kalian harus tentuin yang dipanggil itu bentuknya apa. Jadi kayak penggunaan %i itu untuk integer, kemudian %f untuk bilangan berkoma, %c untuk pemanggilan karakter. Nah, jadi di situ bedanya. Nah, kalau di C++ kalian nggak perlu lagi tulis di situ apa yang dipanggil. Jadi otomatis bahasa C++ akan memanggil variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya di atas. Jadi nggak perlu lagi ditulis di situ nilai X adalah %i atau %c atau %f. Dia otomatis ngebaca variabel yang dipanggil di baris tersebut. Kesekian pembahasan tipe data dan variabel di bahasa C dan C++. Nanti kita akan coba di versi bahasa Java-nya. Oke, assalamualaikum.